Halo semuanya, perkenalkan namaku Bintang Kurnia Robi dengan NIM 23010400053. Ya, pada video hari ini gue bakal nge-analisis profil akun TikTok gua ya. Gue bakal analisis dan bakalan lihat gimana sih perkembangan TikTok gua alias channel TikTok gua. Nah, dimana di sini gue bakal membahas soal engagement rate, demografi, react, dan tentunya retention. Jadi nggak usah lama-lama, kita bakal langsung lanjut ke videonya. Oke, pertama kita buka dulu TikTok kita melalui browser ya. Bebas mau buat dari browser atau dari aplikasi, tapi gue sangat menyarankan kalian dari browser. Oke, cara buka ininya gimana, apa namanya, TikTok analisisnya gimana? Itu pertama kalian pencet yang lainnya, kemudian pencet yang Business Suite untuk yang di desktop ya. Untuk yang di Android nanti ada yang namanya TikTok Studio. Ya, langsung kalian pencet aja di sini. Ini kita tunggu prosesnya sampai selesai. Dan ya, kalian udah dapat di halaman berandanya. Oh ya, jangan lupa follow TikTok saya. Hihihi. Oke, kita udah ada di halaman berandanya, di mana gua di sini punya 281 pengikut dengan orang yang suka adalah 17.000. Nah, jadi gua bakal langsung lama-lama kita langsung klik di bagian video ini buat ngelihat engagement rate-nya. Nah, oke, kita bakal pakai sampel yang 28 hari yang lalu atau 28 hari terakhir ya, karena video itu cukup bagus. Oke, setelah pembukaan gimana cara buka TikTok Suite atau TikTok Studio-nya, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke, kita akan bahas di poin pertama, yaitu soal engagement rate. Gimana cara ngitung engagement rate-nya, sorry. Nah, jadi caranya kalian pertama harus tahu rumusnya. Untuk rumus engagement rate adalah sebagai berikut. Yaitu like, ditambah komen, ditambah share, kemudian dibagi total views, dikalikan 100%. Ya, itu untuk rumus dasarnya yang gue tahu. Mungkin untuk nilai engagement rate-nya kalian nggak bisa langsung dilihat dari sini ya. Kayak ini nggak bisa langsung kalian lihat dari sini. Itu nggak bisa. Jadi kita mau nggak mau harus hitung pakai kalkulator tentu saja. Ya kali pakai kepala ya kan. Otak saya tidak segila itu. Oke. Tadi rumus gue bakal pakai 3 sampel video ini ya. Tuh kalian bisa lihat 3 sampel video ini. Oke, kita langsung hitung engagement rate dengan yang paling tinggi terlebih dahulu, yaitu ini. Ya, kita hitung dengan rumus sebagai berikut ya. Ini yang rumus yang tadi. Pertama kita tambahkan dulu like-nya berapa. Like-nya adalah 1400. Ini untuk like-nya kita tambahkan dengan ini komen dan share. Komennya ada di 133. Ditambah lagi dengan share-nya di 27. Dan kita dapat nilai di 1560 ya, 1560. Kita bagi dengan 100% ya. Dengan 100%. Dengan total views-nya. Total views-nya ada di 14.900. Itu untuk total views-nya. 14.900. Oke, kita bagi dengan total views-nya dan dapat nilai segini. Kemudian kita kalikan dengan ini, apa namanya, 100%. Dan ya, ini dia. Dan untuk hasilnya, kalau kita jadikan ini sebuah persenan, ini tuh dapat di sekitar 10% ya. Jadi cukup bagus. Ini tuh dapat nilai 10%. Oke. Ini untuk video pertama. Oke, tadi kita udah ngehitung yang video yang pertama. Ini dengan hasil yaitu 10%. Kita lanjut ke video yang 9.000 ini. Kita bakal hitung engagement rate-nya. Oke, langsung aja. Dengan cara yang sama ya, nih, yaitu like, kita dapat like di 632, ditambah dengan komennya adalah 101,
ditambah dengan share-nya yaitu 22. Nah, oke. Kemudian kita bagi dengan total viewsnya ada di 9.400. Oke, ini dia total views. Dan langsung oke. Kemudian kita kalikan dengan 100%. Oke, hasilnya adalah di 8%-an ya. Ini adalah 8%. Oke, ini jika dijadikan persen adalah sekitar 8%-an. Cukup bagus ya, cukup bagus. Oke, itu dia untuk video keduanya, udah di 800. Kita lanjut untuk video yang terakhir, yaitu video ini. Gue pakai 3 sampel aja. Nah, ini hitung lagi dengan rumus yang sama. Kita dapat like di 134 ditambah dengan komennya di 19 dan share-nya itu 7. Kita dapat nilai segini. Kita bagikan dengan total views-nya adalah 3.500. Hasilnya segini, kita kali dengan 100%. Oke, engagement rate untuk video yang terakhir ini yaitu ada di 4%. Oke, jadi kesimpulan untuk yang engagement rate dari 3 video ini, engagement rate paling tinggi adalah di Aglaia Mending E1 atau Lycon, dimana ini ada di sekitar 10%. Sedangkan untuk yang ini itu dapat di sekitar 8%-an, masih cukup bagus ya. Tapi untuk video yang terakhir ini dapat cuma di 4%, sangat-sangat tidak bagus ya. Oke, itu dia untuk engagement rate. Kita bakal lanjut ke poin kedua, yaitu soal ini, react. Oke, gak usah lama-lama, langsung lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian react. Gimana sih caranya kita lihat react itu, dan gimana sih ngehitung nilainya. Sebenarnya untuk react tuh udah ada indikatornya ya, gampang. Jadi kalian tinggal klik videonya, contohnya ini gue klik. Nah, react itu bagian yang ini, jangkauan ini. Berarti kalau jumlahnya banyak, berarti react kalian bagus. Atau react-nya banyak. Jadi react itu jangkauan ini. Dimana di video gue yang ini nih, gue dapat react di sekitar 7.000 ya, 7.000 react. Bagus banget ya, bagus. Kemudian untuk di video gue yang ini, gue dapat 12.000 react. Gelo, react gue banyak banget. Terus di video yang paling akhir ini, paling dikit itu gue dapat react di sekitar 2.000. Ya, semakin tinggi nilai react, maka berarti semakin bagus video kalian. Ya, simpelnya itulah yang dari sepemahamanku ya. Jadi react ini, ya video kalian tuh bagus, maka react ini juga bakal dibanyakin atau dinaikin lah dari TikToknya sendiri. Oke. Sekarang kita lanjut ke retention ya. Oke, sekarang kita masuk ke poin retention atau seberapa banyak orang yang berhasil menyelesaikan video kita, ataupun ini seberapa lama sih orang nonton video kita, itu retention ya. Jadi retention tuh fokus utamanya ke situ. Kita langsung lihat di sini, kita bakal pakai 3 sampel video. Yang pertama, ini ya, kalian bisa lihat untuk poin retentionnya. Tingkat retentionnya itu di sini nih, tingkat penyelesaian. Ini tuh nilai total yang dilihat ya, retention tuh kalian bisa lihat di sini. Retention 9,6. Nah, retention yang baik itu ada di atas 5 atau enggak di atas 6 setauku ya. Jadi retention yang bagus itu sekitar itu. Tapi jika retention kalian bisa di 10%, itu berarti bagus banget. Atau di bawahnya 10% dikit gitu, itu sudah bagus ya. Jadi retention itu semakin tinggi nilainya maka semakin bagus. Dan untuk nilai minimalnya itu setauku ada di berapa ya, 5% ke atas lah, itu paling bagus. Untuk 5% ke bawah itu jelek ya. Nah, untuk video gue yang ini itu gue dapat di 9,6. Yang ini tuh
cukup bagus ya, cukup bagus, bukan bagus banget tapi cukup bagus. Nah, kalian bisa lihat nilai retensinya itu di sini nih. Nah, nilai retensi di awal video tuh 7.000, habis itu turun lagi, sampai di durasi 15 detik sisa 2.000, dan di durasi 1 menit itu cuma sisa 200 orang doang yang nonton. Nih. Jadi kalian bisa lihat poin retention orang nonton itu seberapa lama, kalian bisa lihat di retensi penonton ini. Demonstrasi jumlah penonton yang masih menonton setelah durasi tertentu pada video ini ya, itu retensi. Nah, untuk video gue yang ini dapat retensi yang cukup bagus, yaitu di 9,6. Selanjutnya untuk video yang walaupun dimana di video ini cukup bagus ya, ininya apa, engagementnya, tapi untuk retention itu bisa gue bilang cukup miris ya, 6,3 ya, terlalu ngepas. Di awal video banyak turun di detik kelima, habis itu turun lagi di detik 14, paling turun di detik sini nih. 41 udah turun sampai di detik sini tuh udah nggak ada yang nonton tuh. Nah, ini retentionnya cuma ada di 6,3. Terus video gue yang engagement rate-nya paling kecil itu dapat retention yang cukup bagus juga di 9,5. Nih nantinya cukup konsisten ya, nonton sampai di durasi ke 1 menit ya, baru mereka udah mulai kabur. Oke, itu dia untuk poin retention. Begitulah untuk cara bacanya dan juga cara melihatnya gimana retention ini bisa bekerja. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, sekarang ke rekomendasi apa strategi gua ke depannya. Yang jelas yang pertama, rekomendasi gua buat channel gua sendiri adalah fokus ke ini apa namanya, memperkuat hook. Jadi biar orang betah nonton video gua harus lebih memperkuat hook dari setiap video gua. Nah, yang kedua jelas konsistensi. Gua harus konsisten upload di jam-jam yang tadi sempat rame, yaitu jam 6 malam dan juga jam 6 pagi. Dan juga ada beberapa video yang kebanyakan naik itu di jam 12. Ya, tadi gua lihat ada yang naik jam 12 siang ya. Oke, itu dia tadi, yaitu hook dan juga konsistensi. Kemudian yang jelas yang ketiga, memperkuat editing. Editing harus lebih bagus, lebih personal, lebih keren ya. Yang terakhir adalah pendekatan gua kepada penonton itu harus lebih ke kayak ngobrol atau personal, yaitu 2 arah. Jadi itu rekomendasi untuk strategi gua ke depannya. Oke, kesimpulannya TikTok Business Suite ini sekarang bisa gue bilang jadi instrumen yang bagus buat kreator-kreator, terutama yang ingin ke TikTok, baik itu dalam segi bisnis ataupun hanya sebagai media untuk kita analisis penonton kita, baik untuk kreator ataupun buat pebisnis, terutama untuk data analis ya. Karena dalam software TikTok Business Suite ini nggak cuma ngasih kayak angka doang yang kalian mau nggak mau harus ngitung sendiri, tapi juga ngasih kita gambaran gimana nonton video kita itu kayak gimana, terus penonton kita itu kebanyakan jam berapa nonton, dan kemudian ini apa namanya, kita tuh bisa lebih kayak ini apa, tahu lah kayak orangnya yang kebanyakan nonton tuh umur dia berapa, jadi kita bisa targeting ke sesuai dengan video yang kita buat atau bisnis yang kita buat. Kalian bisa target lebih mudah dengan menggunakan Business Suite dari TikTok ini. Terutama untuk konten kreator ini tuh ngebantu banget. Jadi kita tahu jam berapa orang nonton video kita dan kemudian kita bisa upload di jam itu. Nah, sekaligus ngasih analisis kayak seberapa banyak orang melihat video kita, yang dimana ini tuh bagus banget ya. Oke, mungkin ini aja dariku. Namaku Bintang, sampai jumpa dan terima kasih karena sudah menonton. Bye-bye.